Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Rizky Fauzan mau menjelaskan sedikit tentang BEP atau Break Even Point. BEP atau Break Even Point. Break Even Point adalah suatu titik di mana jumlah pendapatan yang diterima sama dengan jumlah biaya yang dikeluarkan. Jadi jumlah untung dan jumlah modal itu sama ya. Dalam artian biasanya disebut dengan balik modal. Dalam kata lain, BEP merupakan suatu titik di mana suatu usaha atau kegiatan tidak menghasilkan keuntungan maupun kerugian. BEP dihitung dengan menggunakan data-data keuangan seperti harga jual produk atau jasa, biaya produksi, biaya tetap, biaya variabel, dan sebagainya. Dalam analisis bisnis, BEP sering digunakan untuk menentukan berapa banyak produk yang harus dijual agar dapat mencapai titik impas atau BEP. Jadi, BEP ini suatu analisa ya, biar kita tahu kita harus menjual produk berapa banyak sih biar kita tuh balik modal. Misalkan dengan modal 1 juta kita memproduksi produk mungkin bisa sekitar 200. Nah, dengan harga jual sekian, minimal berapa modal nih biar modal minimal berapa produk yang terjual itu hasilnya adalah sama dengan jumlah modal kita. Itu adalah BEP. Jadi tidak ada kerugian dan tidak ada keuntungan. Nah, ini adalah cara menghitung break even point. Yang pertama BEP unit. Jadi rumus BEP ini dapat dari fixed cost dibagi margin kontribusi setiap unit. Terus nilai margin tersebut didapatkan dari selisih harga jual dengan variable cost per unit. Nilai margin juga bisa didapatkan dari hasil bagi antara jumlah keseluruhan penjualan dengan variable cost BEP unit ya. Dengan fixed cost per harga unit dikurangi variable cost unit. Lalu ada nilai penjualan. Nah, ini nilai penjualannya rumusnya biaya tetap dibagi 1 dikurangi variable cost atau bagi harganya. Ada BEP mata uang. BEP mata uang ini rumusnya fixed cost per kontribusi dibagi harga unit. Ya. Nah, kira-kira manfaat tujuan BEP ini apa sih? Tujuan BEP ini membantu perusahaan atau pebisnis menentukan sisa kapasitas produksi pasca tercapainya BEP dan mengetahui proyeksi laba atau keuntungan maksimum yang bisa didapatkan. Jadi, kalau kita tahu BEP misalkan dari 100 produk, lalu kita tentukan BEP-nya itu kita 80, di 80 produk kita sudah balik modal, hitungannya sudah impas modal yang kita keluarkan itu sudah kembali lagi dari hasil penjualan itu, maka sisa 20 produk lagi. Nah, itu jadi nanti suatu perusahaan itu bisa menentukan laba maksimal yang bakal dia dapatkan berapa dan sisa barang produksinya itu berapa. Kemudian membantu perusahaan atau pebisnis untuk menentukan langkah bisnis selanjutnya yang lebih efisien seperti mengganti SDM dengan mesin, otomatisasi produk tersebut bisa mengubah biaya tetap serta biaya variabel dan menekan biaya produksi. Terus membantu perusahaan atau pebisnis dalam memahami perubahan nilai keuntungan saat harga produk mengalami perubahan. Jadi kalau harga produknya berubah, otomatis BEP-nya juga akan berubah, entah itu semakin turun atau semakin tinggi. Lalu yang terakhir adalah menunjukkan kerugian sehingga perusahaan atau pebisnis mampu mengantisipasinya saat terjadi penurunan penjualan. Ini juga salah satu tujuan penting ya. Jadi sebelum saat penurunan penjualan itu perusahaan bisa antisipasi agar tidak bangkrut atau tidak mengalami kerugian lah ya. Lalu manfaat BEP ya. Ini manfaatnya menjadi pedoman bagi perusahaan atau pebisnis guna memberi nilai investasi secara tepat dan dapat mengimbangi biaya produksinya. Jadi ini hitung-hitungan lah ya. Jadi BEP itu biaya produksinya dihitung, harga jualnya dihitung, terus pokoknya biaya-biaya yang dikeluarkan itu dihitung untuk mendapatkan BEP ini. Terus lalu menjadi bahan analisis perusahaan guna mengetahui nilai transaksi atau jual beli sahamnya, serta proyeksi finansial perusahaan dan perencanaan anggarannya. Terus menjadi patokan untuk menentukan margin. Ya. Yang terakhir adalah
membuat pebisnis lebih jeli dalam bidang usahanya dan terus melakukan inovasi agar bisa terus berkembang. Jadi kalau ada BP ini, mungkin pebisnis bisa menganalisa, oh seharusnya dengan modal segini, dia bisa lebih menekan kos produksi biar lebih rendah dan penjualan juga bisa lebih meningkat dan harga jual juga mungkin bisa lebih tinggi lagi. Jadi keuntungannya mungkin agak bisa lebih berkali-kali lipat ya. Oke, mungkin jadi sangat penting ya BEP ini. Oke, mungkin sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan, sedikit saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.